Nah, ini ada satu yang saya dapat. Saya sudah share di grup. Sekarang kita bahas bersama ya. Oke, ini soal pertama. Coba Mbak Nuri baca. Dalam kurung diletakkan terakhir. Ini benar. Nah, bentar. Prinsip geografi sebelumnya kan sudah diajarkan ya. Saya tidak balik ke belakang. Jadi ada beberapa prinsip geografi. Jadi harus dipahami untuk kasus yang disebutkan di nomor 1 ini, kira-kira prinsip geografi yang mana yang yang cocok digunakan mengkaji fenomena tersebut. Jadi untuk mengetahuinya kita harus mengingat semua prinsip geografi yang ada definisinya. Nah, sehingga di sini disebut ada 4 prinsip geografi: prinsip korologi, prinsip deskripsi, prinsip interrelasi, dan prinsip persebaran. Nah, coba lanjutkan bacanya. Kalau interrelasi jawabannya B. Oke. Nah, mana jawaban yang benar? Karena disebutkan prinsip yang digunakan prinsip interrelasi. Jawabannya C, sementara di C ya benar. Ya kan? Jadi prinsip interrelasi prinsip geografi ada 4. Ada 4. Nah, di sini yang tidak termasuk dari prinsip geografi itu di mana? Prinsip distribusi. Jadi interrelasi ya, silakan.
Jadi jawabannya C. Karena dalam kurun 5 tahun terakhir wilayah pantai barat sudah beberapa kali diguncang gempa tektonik. Dilihat dari, nah di sini kuncinya, perhatikan, dilihat dari struktur geologinya. Kan di sini disebutkan kan, interrelasi, inter itu saling berhubungan. Daerah rawan gempa sangat berkaitan dengan struktur geologinya. Nah, oke. Sekarang nomor kedua. Nah, nomor kedua coba Mbak Endang. Mbak Endang nggak bisa? Oke, yang lain siapa yang mau jadi volunteer? Selain Mbak Endang, siapa yang mau jadi volunteer yang lain? Perhatikan ya, dengan membaca itu akan mudah teringat daripada mendengar. Ya, silakan Mbak Lili. Ya. Oke, lanjutkan konsep yang tadi. Soal pertama dia berbicara tentang prinsip geografi. Soal kedua ini dia membahas konsep geografi. Konsep geografi itu ada berapa? Di sini disebutkan ada 5. A adalah konsep pola, konsep morfologi, konsep keterjangkauan, konsep nilai kegunaan, konsep aglomerasi. Nah, dari soal ini kira-kira konsep yang mana yang di sini jawabannya sudah ada ya. Kira-kira konsep yang mana yang, nah kita baca satu-satu definisi dari konsep tersebut. Jadi kita cocokkan dengan contoh tersebut. Silakan lanjutkan. Putus suaranya. Oke, internetnya. Sampai mana sayang? Mari.
Maaf. Coba kira-kira. Oke. Oh, sama-sama, nggak masalah, yang penting bisa. Oke, jawabannya D. Konsep nilai kegunaan. Manfaat suatu wilayah atau daerah mempunyai nilai tersendiri bagi orang yang menggunakannya. Kita lihat soalnya. Pak Seno, pengusaha dari Jakarta, memiliki lahan 2 hektar di kawasan Puncak yang dijadikan sebagai tempat peristirahatan. Dijadikan sebagai tempat peristirahatan itu adalah kegunaan. Bisa kita lihat konsep nilai kegunaan. Jadi gunanya lahan Pak Seno itu untuk tempat peristirahatan. Nah, sedangkan Pak Dadang memiliki lahan 1 hektar di samping Pak Seno yang ditanami dengan palawija untuk kebutuhan sehari-hari. 2 lahan yang berbeda, 2 lahan yang sama, yang lokasinya sama, Pak Seno menggunakannya tempat istirahatan, sedangkan Pak Dadang menggunakannya untuk bercocok tanam untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi kedua mereka memanfaatkan menggunakan lahan tersebut dengan kegunaan yang berbeda-beda. Maka konsep geografi adalah nilai guna dari lahan tersebut. Maka jawabannya D. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, volunteer lagi. Siapa? Saya tidak menunjuk. Siapa yang mau baca?
Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Nuri tadi ya. Mbak Rini yang sudah bersedia membaca konsep. Kemudian yang pertama prinsip, konsep, sekarang pendekatan. Ya. Soal pertama prinsip, soal kedua konsep, soal ketiga pendekatan. Itu kemungkinannya coba lihat di, kalau tidak salah tahun 2013 itu ada 20 paket soal untuk SMA, paket C juga. Nah,
kemungkinannya sama. Yang pada bagian-bagian awal akan berbicara contohnya prinsip, konsep, pendekatan ini. Bisa juga nanti ada prinsip, ada konsep, tapi nggak ada, bisa ganti-ganti. Nah, pendekatan ini sendiri sebenarnya ada 3 cuma kan. Ini sudah dibahas. Ada 3, cuma di soal tetap harus ada 5. Maka ditambahlah pendekatan-pendekatan yang tidak ada hubungannya dengan geografi itu sendiri. Yang ada keruangan, ekologi, dan pendekatan kewilayahan. Korologi kompleks wilayah ini nggak ada. Nah, kalau kita sudah tahu pendekatan geografi ada 3, jadi fokusnya hanya misalnya ketika ada pertanyaan pendekatan geografi, langsung diingat bahwa kalau pendekatan itu hanya 3. Jadi 2 soal sudah bisa dieliminasi. Kompleks wilayah dan korologi sudah tidak termasuk dalam perhitungan. Nah, jadi tinggal A, B, D. Ya kan? Nah, baca satu-satu. Pendekatan keruangan apa? Kan saya jelaskan. Pendekatan ekologi itu lingkungan. Nah, kata kuncinya banjir yang sering terjadi di sekitar pengumuman udara perkotaan akibat semakin dangkalnya sungai. Pendangkalan sungai ini ada kaitannya adalah dengan lingkungan. Jadi pendekatan geografi, ekologilah yang dapat digunakan untuk mengkaji tentang penyebab terjadinya banjir akibat dangkalnya dasar sungai. Nah, kira-kira begitu cara memahami soal dalam UN. Oke, sekarang kita lanjutkan. Siap-siap yang bersedia mau membaca. Slide ke contoh keempat. Saya kurang nggak tahu korologi itu apa. Ada yang tahu korologi? Sebentar saya lihat. Mungkin sebentar saya cari tahu korologi. Korologi itu bukan pendekatan, tapi dia masuk ke dalam prinsip korologi dalam geografi. Prinsip, nah, kan di sini udah dibahas. Nah, ya, korologi, ya, makanya tadi saya katakan kalau disebutkan pendekatan adanya 3. A, pendekatan keruangan, pendekatan ekologi, pendekatan kewilayahan. Nah, kalau korologi sebenarnya prinsip, disebutkan pendekatan korologi sudah jelas salah. Jadi bukan pertimbangan untuk jawaban yang benar. Ini diabaikan. Pendekatan kompleks wilayah juga diabaikan karena pendekatan itu hanya ada 3. Pendekatan Nah, kita jawabannya B, ekologi, karena untuk mengkaji penyebab terjadinya banjir akibat semakin dangkalnya sungai, yaitu ya karena lingkungan. Jadi pendekatan yang bisa dilakukan ada ekologi. Oke, sama-sama. Nah, berikutnya siapa yang bersedia? Sugiarti, silakan.
Ya. Ya, eksalasi. Oke, jadi dimatikan dulu aku. Oke. Benua ada berapa? Sebentar, ada telepon Pak Hasan. Halo. Assalamualaikum Pak Nayan. Assalam, lagi ngajar. Pak Nayan, ya, tapi aku ini tadi yang laporannya udah oke, tolong ditambahin aja mengetahui koordinator, terus kemudian nanti nama saya aja, nggak usah tanda tangan nggak apa-apa deh. Nah, kan tanda tangannya nanti. Yang cash flow. Hah? Ya, semua form. Nggak usah, yang cash flow aja, yang lain nggak usah. Oh gitu. Itu rinciannya. Oh ya udah. Bentar, itu mau dibuat sama sini, cuma lagi ngapain kawanin anak-anak tidur. Ya udah. Ntar lagi. Itu tak kirim. Biar tempat janji lah nanti biar nggak di masuk nanti kena ini. Di situ ente tambahin nggak bisa? Nggak bisa, kan aku pakai HP, nggak bawain laptop, nggak bisa nyambung ini. Jadi tanda tangannya nanti gimana? Tanda tangannya tak kasih deh. Tak kirim contoh punya saya yang dong, itu nanti kok tinggal copy aja ya. Nah. Tak kirim ke emailnya gitu. Nah. Ya. Ya. Oke. Ya wes, yuk. Terima kasih. Assalamualaikum. Maaf, ada telepon dari Pak Kepala Sekolah, Pak Hasan. Penting. Oke, yang ini udah jelas ya jawabannya. A. Samudra Atlantik, Asia, Afrika, Amerika, Antartika, Eropa. Oke. Ya, cari tahu yang pastinya ada berapa. Benua itu semuanya ada 6. Ya. Sebentar. Benua Asia, Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Antartika, Eropa, Australia. Ada berapa? Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ingat, Asia, Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Antartika, Eropa, Australia. Australia ini makanya ada yang bilang 6, ada yang 7.
Australia sendiri boleh dikatakan benua juga. Oke. Bukti masih bergeraknya tersebut tadi ada dibacakan di bagian B itu San Andreas, yaitu patahan yang ada antara, ini ada petanya ya, San Andreas. Saint Andreas bacanya, bukan ST ya. San Andreas itu ada di California, dan memang itu patahan yang paling ditakutkan saat ini oleh kalangan ahli-ahli geografi, karena kalau itu terjadi patahan, gempa besar di muka bumi ini akan terjadi. Jadi untuk jawaban ini jelas ya. Samudra Atlantik sebelah mana? Ayo, Samudra Atlantik di mana? Ada yang tahu Samudra Atlantik? Halo, masih dengar? Oke. Gak ada petanya, nggak bisa muncul. Ya, Mbak Eka benar. Perbatasan samudra itu pasti ada laut ya. Samudra perbatasan Amerika Utara, bukan. Yang namanya samudra itu laut. Ada Samudra Atlantik, Samudra Hindia, Samudra Pasifik, Samudra Antartika. Ini biar jelas. Gak bisa tampilan petanya. Di slide-nya nggak saya persiapkan. Dia berada di antara Afrika, Eropa, Samudra Selatan, dan benua Amerika. Kira-kira koordinat geografinya
Nah, inilah koordinatnya. Nanti kalau di Google dipastekan yang ini 00U, kemudian yang ini 0 ya, ada satu lagi 0 di sini. Nah. Ini dapatlah di lokasi Samudra Pasifik. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini ada 50 soal ya. Nah, tadi sekarang saya minta siapa yang mau baca? Mbak Mugi, silakan. Oke, kalau gitu saya lanjutkan aja biar cepat ya, saya baca. Nah, yang kelima, proses pembentukan tata surya menurut teori kabut Ken-Lawless adalah A. Terjadinya ledakan yang hebat suatu massa yang besar bertenaga tinggi. Adanya perputaran kabut bola yang panas dan lambat, makin lama semakin cepat. C. Sebuah kabut dengan inti yang dingin berputar secara cepat dan membeku. Terjadi gaya tarik-menarik antar inti sehingga sebagian terlepas dari inti tersebut. E. Adanya gravitasi dari bintang yang meledak di sekeliling matahari dan membeku. Jawabannya B. Jadi teori terbentuknya tata surya itu banyak. Menurut yang ditanyakan di sini, menurut teori kabut. Kalau sudah disebutkan triknya, kalau sudah disebutkan teori kabut, nah artinya dalam jawabannya kita lihat B, adanya perputaran kabut bola. Nah, di C ada juga sebuah kabut. Sementara di yang lain tidak ada disebutkan, ya, tidak ada yang berhubungan dengan teori kabut. Jadi yang ada disebutkan di B dan C. Perputaran kabut bola yang panas dan lambat, makin lama semakin cepat. Sebuah kabut dengan inti yang sementara yang C-nya sebuah kabut dengan inti yang dingin berputar secara cepat dan membeku. Nah, kita lihat pembahasannya. Menurut teori kabut, tata surya berasal dari bola gas yang berputar sangat cepat. Perputaran yang cepat menyebabkan terlepasnya bagian-bagian dari bola gas tersebut. Bagian tersebut akhirnya mendingin dan membentuk planet-planet, sedangkan bola gas asal dinamakan matahari. Nah, inilah pembahasannya, sehingga jawabannya untuk teori kabut Ken-Lawless adalah B. Yang ketujuh, contoh yang ketujuh. Nah, Indonesia boleh dikatakan daerah yang rentan terhadap bencana gempa. Karena sama seperti Taiwan. Karena Indonesia terletak di antara 3 lempeng besar.
Ini jawabannya sudah disebutkan bahwa terletak di lempeng Samudra Hindia Australia, lempeng Pasifik, dan lempeng Asia Tenggara. Kalau contoh-contoh seperti ini mudahnya dipahami dengan sering-sering melihat peta ya. Memahami apa itu lempeng, siasan tak di apa ini apa pada tangan dia mengetahui itu. Seperti yang dia bilang, dia nggak bisa keluar, nggak bisa dia buat lantar ya. Oke, ini nggak ada masalah. Berikutnya nomor 8. Ciri bentang alam muka bumi pada lereng perbukitan sebagai akibat proses debris avalanche, benturan batu-batuan, ditunjukkan oleh kenampakan. Pembahasannya kita lihat ya. Kenampakan A. Dataran fluvial, kipas aluvial, erosi tebing, longsor lahan, dataran tinggi. Kira-kira sesudah belajar geografi dari kelas 1 sampai kelas 3 ini, ada berapa istilah yang sudah dihafal? Sebenarnya menghafal itu sangat sulit dan paling membosankan. Nggak semua harus dihafal, tapi kuncinya sering-sering dibaca, diulang-ulang akan terhafal sendiri. Nah, di sini pembahasannya, ciri bentang alam muka bumi pada lereng perbukitan sebagai akibat proses debris avalanche, buncur batu-batuan, ditunjukkan oleh kenampakan longsor lahan. Istilah-istilah seperti ini memang harus dihafal ya. Nggak ada kita tebak-tebak, nggak bisa dicipri khusus. Nah, untuk nomor 9 ini saya minta tolong dibacakan. Tadi Mbak Siti nggak bisa, Mbak Endang. Nah, oke, Mbak Rini lagi, silakan. Apa? Cepatan angin itu. Flow sama OSB itulah. Jadi
embun. Di sini kita nggak pernah ya lihat embun. Pernah. Di sini malah ada saljunya lagi. Jadi proses pembentukan embun selalu terjadi pada malam dan pagi hari. Karena kondisi cuaca iklim yaitu tidaknya sinar matahari yang dapat mengakibatkan air ataupun titik air menguap. Kalau ada matahari, air dia akan melakukan penguapan. Pada saat malam hari atau menjelang pagi, kan belum ada matahari. Mudahnya gimana ya? Ada yang bisa menjelaskan proses terjadinya embun? Bentar. Untuk saya mencari supaya mudah dipahami. Udara jenuh terlampaui, apa maksudnya? Ini sepertinya juga istilah-istilah yang harus dihafal ya. Kalau namanya menghafal. Nah, ini ada penjelasan. Udara jenuh terlampaui. Sebabkan perbedaan suhu udara. Jika suhu udara bertambah semakin dingin, akhirnya udara akan dingin. Ini saya bacakan penjelasannya. Proses terjadinya embun. Sepanjang hari, benda-benda menyerap panas dari matahari. Sebaliknya, di malam hari, benda-benda kehilangan panas karena tidak adanya lagi sinar matahari yang memanasi benda tersebut. Ketika benda-benda di dekat rumah menjadi dingin, suhu udara di sekitarnya juga berkurang. Udara yang lebih dingin tidak dapat menahan uap air sebanyak udara yang lebih hangat. Nah, itu yang dimaksudkan dengan udara jenuh terlampaui. Udara yang lebih dingin tidak dapat menahan uap air sebanyak udara yang lebih hangat. Oke. Berikutnya siapa yang mau baca? Oke.
Kalau yang seperti ini jelas ya, ini nggak ada nggak bisa trik-trik, nggak bisa petunjuk, cuma murni harus dihafal. Gurun itu apa, sabana, stepa, hutan, tundra itu apa. Nah, itu memang harus sering membaca, dia akan mudah diingat. Oke, kita lanjutkan. Siapa lagi yang baca? Mbak Rini, Mbak Nuri matikan dulu apa mic-nya. Oke, coba sekarang Hartanti. Bikin email katanya. Oke, terima kasih Mbak Hartanti. Nah, ini sama, cuman ada yang bisa mudah mengingatkannya. Hal-hal seperti ini, atmosfer sudah sering kita lihat, kita dengar kan. Kemudian hidrosfer, setiap kata-kata yang ada hidro, hidra, itu sudah pasti berhubungan dengan air. Hidrologi, pokoknya yang ada hidronya itu pasti dengan air. Biosfer, flora dan fauna. Biologi. Bentar, Pak Hasan lagi telepon. Halo. Assalamualaikum Pak Hasan. Saya sudah kirim tanda tangan Udah lagi dibuka. Udah lagi dibuka kata Mimi. Iya, saya nggak tahu. Ini 1 jam lagi. Bentar. Ini kelas sampai. Iya. Terus ini jumlah siswa yang paket ini yang 2017 ini kan udah mendekati 50. Jadi masih 26 nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa kan, yang baru daftar sih itu update-nya. Artinya kan nanti kok pas dari masa rendo ini kan kok nggak dimasukin sekalian jumlah sekian gitu. Belum, kan ini kita fokus ke yang dana dulu, yang udah pasti mendaftar. Itu kan akan ditambah nanti belakangan. Apa udah? Siswa yang baru. Artinya kan nanti kita siap-siap jawabnya gitu kalau misalkan nanti dipermasalahkan. Datanya belum masuk, mau dimasukin apa gitu. Artinya uangnya belum masuk, tapi datanya dimasukin dulu. Ini datanya juga belum ada sama kita. Ya sudah. Suruh ke kamu. Ya. Kenapa? Kenapa ini? Enggak. Ya udah ya, ngajar dulu nih. Oke, maaf, Pak Hasan dia pulang harusnya tadi pagi pesawatnya. Dia berangkat malam ini. Pesawatnya udah duluan berangkat, dia tinggal di Taoyuan, balik lagi ke Hsinchu. Kasihan Pak Hasan. Kenal kan Pak Hasan? Ya, jadi dia perlu. Wah, iya, kasihan. Tadi juga HP-nya jatuh di taksi. Nelpon saya kasih tahu. Jadi HP-nya ada dapat diantar balik. Cuma dia ketinggalan pesawat. Kasihan. Oke. Oh, jadi nomor 10 11 pernah ya jadi. Nah, kemungkinan waktu dibuat soal itu diambil dari UN juga. Jadi soal-soal UN, oke?
Nah, ini penjelasannya kira-kira peristiwa gunung meletus, gempa bumi, tanah longsor sering terjadi di wilayah Indonesia. Maka contoh aspek biosfer pada lapisan. Ya, itu jelas ya. Yang namanya gempa bumi nggak mungkin di atmosfer. Gempa bumi hidrosfer sudah pasti nggak mungkin karena hidro berhubungan dengan air. Kalau disebutkan banjir atau apa itu kemungkinan dengan banjir. Biosfer itu hubungannya dengan biologi, tumbuh-tumbuhan, dan flora dan fauna. Nggak akan ada hubungannya dengan gempa bumi. Satu-satunya yang masih memungkinkan antroposfer. Antroposfer itu kalau sering kita dengar untuk mengingat antropologi. Antropologi kan ilmu yang mempelajari tentang kehidupan manusia, budaya dan kehidupan manusia. Nah, satu-satu itu sudah jelas. Nggak mungkin budaya manusia bisa menyebabkan gempa. Tanah longsor, kalau sekedar tanah longsor itu masih bisa memungkinkan dengan C. Hidrosfer bisa menyebabkan hujan yang cukup deras, bisa menyebabkan tanah longsor. Tapi kalau disebutkan bumi sudah pasti litosfer, lapisan bumi, lapisan batuan kerak bumi. Nah, ayo berikutnya. Ya, Mbak Lili. Ini jelas ya dari penjelasan dan pendekatan tadi ke belakang. Ini pertambakan geografi ya. Oke, kita lanjutkan karena ini saya rasa tidak ada masalah. Oh ya, kalau sudah terlewat, kalau ada kontak Pak Hasan punya pengalaman, dihubungi aja, kasih tahu Pak Hasan. Itu bisa tambahan bayar tiketnya. Dikasih tahu, tolong kasih tahu Pak Hasan kalau penerbangan hari Sabtu bisa diganti hari Selasa. Atau mungkin dia sudah tahu. Ya, terima kasih Mbak Nuri. Oke, yang ke-13 saya minta Mbak Siti Widiawati. Oh, nggak bisa ya? Nah, atau Mbak Cynthia Ratnasari yang sudah angkat tangan. Oke. Bentar. Gimana? Ini. Pusatnya ke ini.
Ini aja ini. Ini ada. Nih. Bukan lagi bilang ini. Dua menit lagi. Oke, nggak masalah. Maaf. Oke, nggak apa-apa. Saya bacakan biar cepat. Kita sampai soal 15 saja ya. Nanti minggu depan kita lanjutkan. Tanah gersang kurang bermanfaat dalam pertanian karena jawabannya C. Yang pertama, curah hujan rendah, kandungan hara tinggi. B. Daerah berelief curam dan drainase baik. C. Kandungan hara dan curah hujan sedikit. Terasering menghambat air dan drainase kurang. Kandungan hara minim dan air banyak. Jadi curah hujan, kandungan hara tinggi, daerah berelief itu sudah harus dihafal ya, harus dibayangkan. Misalnya drainase apa, kandungan hara disebutkan lagi di C. Kandungan hara, curah hujan, terasering tahu kan ya? Itu semua harus ada dalam bayangan, jadi bukan dihafal ya. Nah, tanah gersang kurang bermanfaat dalam pertanian karena untuk pertanian itu yang dibutuhkan adalah unsur hara dan air. Nah, di sini sudah dibentuk karena kandungan haranya dan curah hujan yang sedikit. Nah, otomatis kedua hal tersebut tidak ada, hanya dimiliki sedikit, otomatis untuk pertanian tidak akan bisa. Sementara di jawab pertanyaan A disebutkan curah hujan rendah dan kandungan hara tinggi, tidak bertolak belakang dengan kurang bermanfaat dalam tanah pertanian. Jadi itu istilah-istilah seperti ini harus sudah ada di dalam memori. Pembahasannya kita lihat, tanaman membutuhkan beberapa komponen untuk pertumbuhan seperti sinar matahari, air, kandungan unsur hara. Nah, jadi hal-hal yang berkaitan dengan itu harus sudah ada dalam memori. Oke, yang ke-14, pernyataan kesuburan tanah, jenis tanaman, iklim, keadaan. Nah, ada pernyataan kesuburan tanah, jenis tanaman, iklim, keadaan air, pupuk, dan ketinggian tempat. Faktor-faktor yang menyebabkan flora dan fauna tumbuh tidak merata di bumi Indonesia karena jawabannya B ya. B itu adalah 1, 3, 4, 6. 1 itu kesuburan tanah. Ketiga iklim. Keempat keadaan. Boleh saya tunjukkan. Jawaban B. 1, 3, 4, 6. 1, 3 iklim, 4 keadaan air, 6 ketinggian tempat. Itulah cara mencocokkannya. Berarti banyak yang persis sama ya, seperti UAS ya. Karena UAS itu mungkin ya dipersiapkan contoh-contoh untuk ini. Ini yang terakhir untuk malam ini. Tidak bisa saya simpulkan karena tidak ada gambarnya. Harusnya ada gambarnya. Nanti saya cari gambarnya dulu. Jadi untuk pertemuan kita malam ini kita akhiri sampai di sini ya. Bisa jadi. Waalaikumsalam. Terima kasih semua.